Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita mulai dari PR-nya. Dimulai dari di belakang atau depan? Tengah. Ya. Siap. Silakan tengah. Pak Ji, berdiri. Nggak usah. Dua bunga dum dia bunga guna anta antuma antum anti antuma antuna ananamu. Ya. Silakan. Dua bunga dum dia bunga guna anta antuma antum anti antuma antuna ananamu. Ya. Mumtaz. Monggo, lah. Dua bunga dum dia bunga guna anta antuma antum anti antuma antuna ananahu. Ya. Berikutnya. Huwa umahum iya umahumna anta antuma antum anti antuma antunna anahnu. Ya. Mumtaz. Berikutnya. Dua umahum dia umahuna anta antuma antum anti antuma antunna ananahu. Nah, baik, Mumtaz. Berikutnya. Belakang, ya. Dua bunga dum dia bunga guna anta antuma antum anti antuma antuna ananamu. Nah, ahsan. Berikutnya. Huwa umahum iya umahumna anta antuma antum anti antuma antuna anahnu. Nah, Mumtaz. Berikutnya. Wa umahum dia umahuna anta antuma antum anti antuma antunna ananahu. Ayo, Mumtaz. Berikutnya. Hmm. Hmm. Nah, gimana nih antum nih punya sparring partner di rumah? Hah? Malah belum. Oke, dihafalkan dulu. Ke belakang, berdiri di belakang. Ayo, Habsi. Gak usah, Habsi hafalan dulu. Oh. Ayo, Habsi, berdiri. Ayo. Naam. Abinya nggak diajari ya? Hah? Ya, Mas Gus. Baik, Mas Fitra. Huwa umahum iya umahumna anta antuma antum anti antuma antunna ananah. Ayo. Ini. Naam, Mumtaz. Bego. Hah? Nah, huwa humahum masa nggak hafal? Belum hafal? Hah? Wah. Ayo, Rito. Nah, Mumtaz. Huwa umahum iya umahumna anta antuma antum anti antuma antunna anahnu. Nah, Mumtaz. Berikutnya. Huwa iyahum Sudah hafalkan belum? Sudah.
Ya, kalau sudah menghafalkan silakan. Huwa hunahum Huwa huma Huwa humahum Hiya huma hinna Anta antuma antum Anti antuma antunna Ana nahnu. ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Mumtaz. Sudah belum Abu Habsyi? Belum. Nanti lebih pintar anaknya nanti. Habsyi, abinya diajari. Hah? Abinya ngafalkan nggak? Ngafalkan? Sama kamu? Bareng? Seringan kamu apa seringan abinya? Hah? Seringan siapa ngafalkannya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Silakan duduk Abu Habsyi. Besok tak tagih. Kita kembali pada pembahasan nakirah dan ma'rifah. Di mana disebutkan sebelumnya isim ma'rifah ada berapa? Ada 7. Berapa yang sudah kita pelajari? Apa itu? Yang diawali alif lam. Demikian pula yang ma'rifah adalah isim dhamir. Kenapa isim dhamir itu ma'rifah? Seperti kita jelaskan sebelumnya. Isim dhamir, apa sih artinya isim dhamir itu? Kata ganti. Berarti ada objek yang jelas yang digantikan. Kembali kepada kisah sebelumnya. Ja'a apa? Talibun. Kalau kita sebelumnya menggunakan kalimat apa? Alif lam. Nah, di sini kita bisa menggunakan wa huwa yabki. Datang seorang siswa, talibun. Di sini masih nakirah. Tapi ketika kita membicarakan anak ini kemudian menjadi apa? Ma'rifah. Kenapa? Karena sekarang fokus kita sudah kepada orang tertentu, yaitu yang datang tadi. Maka kita boleh menggunakan kata ganti apa? Huwa. Makanya isim dhamir itu masuk dalam ma'rifah. Karena tentu sudah ada orang yang jelas yang digantikan oleh isim tersebut. Karena tidak mungkin menggantikan sesuatu yang belum jelas, belum tertentu. Nah, kemudian dijelaskan di sini bahwa isim dhamir terbagi beberapa macam.
Apa itu yang pertama? Isim zahir. Sedangkan yang kedua mustatir. Ada isim dhamir yang zahir. Apa artinya zahir? Nampak. Berarti mustatir artinya tersembunyi. Yang zahir, nah ini sekarang kenapa kemarin saya kasih tugas untuk menghafalkan huwa, huma, hum. Yang zahir dibagi lagi menjadi dua. Apa itu? Yang munfasil dan yang muttasil. Apa artinya munfasil? Terpisah. Terpisah berarti dia berdiri sendiri. Dan yang muttasil, apa artinya muttasil? Bersambung dengan apa? Isim atau fiil yang lain. Munfasil terbagi dua. Apa itu? Rafa dan raf'un dan nasbun, atau bahasa pengantarnya dari rafa dan nasab. Sedangkan yang muttasil terbagi tiga. Apa itu? Rafa, nasab, dan jar. Jadi kadang antara tulisan Arabnya dengan bahasa pengantarnya itu agak beda, begitu ya. Biasa lidah Indonesia, khususnya Jawa, gitu ya. Ar-raf'u raf'un jadi rafa, nasbun jadi nasab, begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita bicarakan satu per satu. Dhamir rafa' munfasil. Apa contohnya yang sudah antum hafalkan? Huwa, huma, hum, dan seterusnya. Kalau kita cermati, kenapa dia dikatakan zahir? Karena kelihatan wujudnya. Kenapa dia dikatakan munfasil? Karena berdiri sendiri. Nah, kenapa dikatakan rafa? Karena dia menggantikan isim yang berkedudukan rafa. Contohnya apa tadi? Ja'a talibun. Yang belum pernah belajar ya bersabar. Apa itu rafa, nasab, nanti kita akan bahas. Tapi mulai membiasakan dengan kalimat ini yang merupakan apa? Istilah untuk menentukan kedudukan dari suatu isim atau fi'il. Maka dikatakan rafa karena menggantikan isim yang
rafa. Lagi-lagi karena dia apa? Kata ganti. Berarti kedudukan ini ya sesuai dengan yang digantikan. Sedangkan yang nasab apa contohnya? Iyahu. Itu ya. Nah, kita abaikan yang mustatir dulu. Kita akan tuliskan. Ini bentuk transformasi perubahan dari huwa yang rafa menjadi apa? Nasab. Sehingga urutannya sama dengan huwa humahum. Kalau huwa menjadi apa? Hu. Iyahu. Kalau huma menjadi iyahuma tetap. Hum iyahum. Hiya menjadi iyaha. Huma tetap. Hunna tetap. Nah, mulai banyak perubahan di sini. Anta menjadi antuma menjadi antum menjadi anti antuma antunna ana nahnu maka kemarin harus menghafalkan apa? Huwa huma hum. Jadi memang belajar itu ada 4 level. Dalam beberapa kesempatan kajian saya sebutkan. Siapa ingat? 4 level belajar. As-samtu wal istima'u wal fahmu thumma al-hifdhu. Belajar itu kalau mau sukses apa? Yang pertama as-samtu, diam. Enggak bisa belajar sambil ngobrol. Itu ya. Tapi kalau antum sudah tua-tua gini mestinya enggak gitu ya. Anak-anak itu biasanya gitu ya, ngobrol dengan sebelahnya dan sebagainya. Yang penting enggak ngobrol sendiri. Bahaya kalau ngobrol sendiri. Tapi diam bukan tidur. Diam bukan ngalamun. Apa yang kedua? Alistima, memperhatikan. Berbeda antara as-sam'u dan istima'. Sam'u hanya mendengar. Tapi istima' lebih, levelnya lebih tinggi, memperhatikan. Yang ketiga apa? Al-fahmu, dipahami yang didengar. Enggak paham yotanya. Kalau sudah paham apa? Al-hifdhu, harus dihafalkan. Sayangnya di negeri kita budaya ini apa? Yang keempat khususnya. Bahkan statement dari Pak Menteri kemarin ya, bahwa menghafalkan itu enggak penting,
Yang penting apa? Paham. Enggak, setelah paham apa ya dihafalkan. Nanti guyonannya apa kemarin? Siapa nama menteri pendidikannya? Hafalan kan nggak penting. Nah, ya. Gak usah dihafalkan, kan hafalan nggak penting ya. Nah, taib. Nah, jadi untuk semua tidak cukup antum paham, tidak cukup antum mengerti apa yang sudah dipelajari harus dihafalkan. Mufradat begitu ya. Nah, ini belum pengecekan mufradat ini. Sudah lengkap bukunya? Sudah dipindahkan semua? Ya, nanti kita cek. Ada spidol merah nih. Ya, di buku sudah ada. Saya kira nggak perlu dicatat, itu ya. Yang perlu sekarang adalah dihafalkan. Kira-kira cukup berapa menit? 5 menit cukup? 10 menit? Kan basicnya sudah ada kan? Huwa huma hum, tinggal apa? Oh, dari huwa ganti hu, hiya ganti ha, yang lainnya sama. Anta jadi ka. Sudah biasa kan? Jazakallah khairan. Wa iyyaka wa iyyakum. Nah, tinggal sekarang cuman apa? Mengurutkan. Nah, kalau wa iyyaki jarang Pak Yono. Beda levelnya, makomnya beda. Nah. Iya. 10 menit untuk menghafal. Di pause dulu, Mas. Rekamannya. Jadi kita sudah menghafalkan apa? Yang munfasil. Munfasil ada berapa? Ada berapa? Apa itu? Rafa dan nasab. Rafa, huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Yang nasab iyahu, iyahuma, iyahum sampai iya, ya, iya, iyana. Nah, sekarang kita akan berbicara yang muttasil. Ingat, ini orang ketiga. Ada apa? Kenapa dengan ini punya siapa ini? Terbawa saya. Oh, ini punya Putri mungkin ya. Ini orang
2. Orang pertama iya. Kalau antum perhatikan tabel di situ, yang pertama dari penamaannya muttasil berarti dia apa? Bersambung. Mana yang bersambung? Yang pertama ini. Ini disebut apa? Alif tathniyah atau alif mutsanna. Alif yang menunjukkan dua. Nasara apa artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong. Subhanallah gitu ya. Bahasa Arab satu kata ternyata kalau diterjemahkan lengkap panjang. Nasara artinya apa? Dia seorang laki-laki telah menolong. Mana yang menunjukkan dia seorang laki-laki? Hah? Nah, ini juga punya nah. Yang lainnya? Hah? Ro. Nah, ini semuanya juga punya ro. Fathah ini juga ada fathahnya. Nasara. Mana? Reza? Enggak kelihatan. Makanya kalau antum melihat tabelnya ini tidak termasuk. Mulai yang termasuk yang mana? Yang kedua. Mana dhamirnya? Ini. Alif yang menunjukkan bahwa pelakunya dua orang. Dia dua orang laki-laki telah menolong. Dari mana kita tahu dua? Alif. Makanya dikatakan dhahir. Masuknya ke dalam pembagian apa? Dhahir. Dan dia apa? Muttasil karena gandeng dengan fi'il. Dan dia rafa karena menerangkan sebagai pelaku. Sekali lagi. Hah? Apa namanya? Dia isim dhamir. Apa artinya isim dhamir? Kata ganti. Dhamir yang seperti apa? Dhahir. Apa artinya dhahir? Nampak. Dan dia apa? Muttasil. Apa muttasil? Bergandeng, bersambung. Bersambung dengan apa? Kata kerja fi'il. Dan kedudukannya apa? Rafa. Karena dia menggantikan pelaku. Dia dua orang laki-laki telah menolong. Berarti sebagai apa? Pelaku yang menolong. Itu urutan ceritanya kenapa disebut dhamir, dhahir, rafa, muttasil. Itu kalau namanya begitu. Namanya apa? Dhamir, dhahir, rafa, muttasil. Perlu diulangi sekali lagi. Dikatakan dhamir karena menggantikan. Dikatakan dhahir karena nampak. Yang tidak nampak seperti apa, Ustaz? Nah, ini enggak nampak sebelah. Kita tadi mengatakan dia. Mana yang menunjukkan dia? Enggak kelihatan. Tapi kita tahu bahwa di situ terkandung
kata dia. Kemudian dikatakan apa? Muttasil. Karena dia bergandeng dengan fi'il. Mana fi'ilnya? Nasara. Dikatakan rafa karena dia menggantikan pelaku. Pelaku nanti kita akan pelajari kedudukannya apa? Rafa. Kemudian yang berikutnya nasaru. Mana dhamirnya? Ini disebut wawul jamaah. Wawu yang menunjukkan jamaah, kelompok yang banyak, yaitu menunjukkan apa? Jamak. Maka kita mengartikannya bagaimana kalau nasaru? Mereka. Mereka berarti lebih dari 2. Karena dalam bahasa Arab bilangan terbagi berapa? 3. Apa? Mufrad, musanna, dan jamak. Nah, ini menunjukkan jamak. Maka dia apa? Balik tadi keterangan kita. Dhamir, karena dia kata ganti. Zahir, karena nampak. Muttasil, karena gandeng dengan fi'il. Dan rafa, karena menggantikan apa? Pelaku. Nasarat, di situ terdapat kata ganti apa? Apa? Mana dhamirnya? Dhamirnya hiya. Mana? Tersembunyi. Loh, tak hanya menunjukkan apa? Perempuan, tidak menunjukkan dhamir. Berikutnya nasarata. Ini maka sama dengan nasara. Taknya menunjukkan perempuan, yang menunjukkan dhamirnya alif tasniyah atau alif musanna. Pada nasarna ini dhamirnya zahir, muttasil, dan rafa. Penjelasannya sama semua. Ini disebut dengan nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan. Kalau nun iya, dia menunjukkan apa? Perempuan yang banyak. Nasar. Nah. Kemudian di baris ini kemudian apa? Ini disebut apa julukannya? Ta yang menunjukkan pelaku. Dari nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna. Serta apa? Nasartu. Ini yang diperhatikan apa? Taknya. Yang terakhir adalah na. Ini sebut apa? Nun al-fa'ilin. Nun yang menunjukkan pelaku yang banyak. Maka dari 14 ini dikurangi berapa? 2. Nasara dan
nasarat. Selainnya apa? Berarti dia dhamir dhahir. Tadi kita sudah membicarakan dhamir mustatir. Apa itu? Nasara dan nasarat. Ya. Ya. Yang terakhir itu nun fa'ilin. J. Yang paling bawah. Ya, nun fa'ilin. Ustaz Hamzah harusnya juru tulisnya, biar tulisannya terbaca ini. Tapi tidak apa-apa, nanti supaya terbiasa baca mahtutot ya. Baca tulisannya ulama dulu yang ngeles ya. Kalau kurang jelas tanya Mas. Memang tulisannya tidak jelas ini ya.
Gimana? Nun kata kedua yang nasab ta nasab tuma. Semua namanya apa? Ta, fa'il. Iya. Dari nasarta sampai nasar tu itu semua disebut ta, fa'il. Meskipun bacanya beda-beda, ada yang ta, ada yang tuma, tapi yang dilihat pada taknya. Ada yang ti, ada yang tu, gitu ya. Sudah? Menulisnya sudah? Sudah semua nulisnya? Mau menghafal atau saya tambahi? Buah si malakama gitu ya. Tidak dua-duanya gitu ya. Suruh hafal ya angel gitu ya. Taib. Di sini berarti kita telah menemukan dua dhamir mustatir yang antum bisa lihat di halaman 16. Diungkapkan dengan apa? Fa'ala dan fa'alat. Karena pada dasarnya hafalan ini hafalan menggunakan apa? Wazan aslinya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu hafalan aslinya. Nah, monggo nanti mau dihafalkan itu atau yang pasti ini harus dihafalkan dulu.
Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Kalau sudah hafal salah satu, ya mengubah ke lain ya mudah. Iya. Mari kita berdiri bersama lagi. Nah. Oh, izin. Oh, ke belakang. Apa ini pilihannya? Kalau tadi kan yang hafal duduk. Ini yang hafal boleh pulang. Berarti yang nggak hafal nanti tinggal. Ya? Baik. Mau fa'ala atau ini nasara? Baik. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartu, nasarna. Biar masuk dulu rekamannya. Ya, kita ulangi sekali lagi. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartu, nasarna. Ya, bonus. Hah? Satu kali lagi. Pak Sujar tadi kan belum. Hah? Menemani beliau. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartu, nasarna. Baik. Ijlisu. Setorannya besok. Hah? Ah, yes. Ya, apa dimaklumi faktor U. Itu ya. Jadi wangel wangel tuturannya. Tapi tetap harus berusaha. Kita dikaruniai Allah akal otak yang berbeda dengan buatan manusia. Buatan manusia prosesor semakin digunakan semakin melambat. Tapi buatan Allah, ciptaan Allah semakin digunakan semakin cepat, semakin baik. Kapasitas tampungan hard disk, flash disk semakin diisi semakin penuh. Tapi apa yang Allah letakkan pada kita semakin diisi semakin luas. Makanya nggak ada ulama yang kapasitasnya kemudian menjadi penuh karena kebanyakan ngafal, Al-Quran dihafal, hadis dihafal. Over capacity nggak ada. Kenapa kita susah menghafal? Kenapa kapasitasnya sempit? Karena nggak dipakai. Kalau kita pakai semakin tajam, semakin kuat, gitu ya.
Oleh karenanya jangan sampai kita masuk dalam apa itu anekdot yang mengatakan otaknya orang Indonesia itu paling mahal. Kenapa? Masih orisinil. Jangan bangga dulu masih orisinil ya. Gak pernah dipakai artinya. Maka ayo, apa yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan ini disyukuri. Dan yang saya sampaikan kemarin, jangan underestimate. Apa yang underestimate? Memandang rendah diri sendiri. Saya sudah umur segini. Saya sudah pikirannya banyak. Saya ya benar nanti. Tapi marilah apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku terhadapku. Jadi harus berprasangka baik kepada Allah. Bisa, mampu. Kalau setiap hambatan sedikit sudah mengatakan apa? Allah paling nggak bisa. Saya paling bodoh sekelas. Saya, ya benar-benar. Karena memang itu yang disangkakan. Maka berprasangka baik. Tapi prasangka baik harus diiringi dengan apa? Usaha. Kalau berprasangka baik tidak diiringi usaha namanya ngipi. Itu namanya berhayal. Maka prasangka baik juga harus diiringi dengan usaha yang baik. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.